angkat kepala. Bapa, pagi yang cerah yang Kau berikan dalam hidup kami rasakan kebaikan Tuhan yang begitu limpah dalam hidup ini. Kalau kami masih bisa bernapas dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Sebagai tanda syukur kepada Engkau, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami, dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 16 ayat pertama sampai ayat 21. Yeremia pasal 16 ayat pertama sampai ayat 21. Hukuman Allah atas bangsa. Firman Tuhan datang kepadaku bunyi, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak laki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan, anak-anak lelaki dan anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang bapak-bapak mereka memperanakan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh, bila firman Tuhan, janganlah masuk ke rumah perkabungan dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Juga kasih setia dan belas kasihan Tuhan besar kecil akan mati negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan dan tidak ada orang yang akan meratap mereka. Tidak ada orang yang menoreh-noreh diri dan akan menggundul kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab begini firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya di tempat ini di depan matamu dan pada zamanmu akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa itu segala perkataan itu, dan mereka berkata kepadamu, mengapa Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Maka engkau akan berkata mereka, oleh karena nenek moyangmu. Dan dikatakan, aku demikianlah firman Tuhan. Oleh karena mereka telah mengikuti ilah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Tapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat dari moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada lain siang malam. Sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Sebab itu demikian firman Tuhan. Sungguh waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi demi Tuhan yang hidup yang menuntut orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntut orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencelakakan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada moyang mereka. Ayat yang ke-20. Dapatkah manusia membuat ilah bagi diri sendiri? Yang demikian bukan ilah.
Sebab itu ketahuilah, aku akan memberitahukan pada mereka sekali ini. Aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku lah, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Kita ini bagaimana hukuman Allah atas bangsa Israel. Yeremia dipintakan oleh Tuhan, jangan masuk ke rumah mengadakan perjamuan. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-8, janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Mengapa? Yeremia tidak izinkan Tuhan untuk datang ke mengadakan perjamuan untuk duduk makan mereka. Sebab firman Allah katakan pada ayat 9, sebab begini firman Tuhan Allah, sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan depan zamanmu akan kau bentikan masuk kegirangan, dan suara cita-cita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Apabila engkau beritahukan pada bangsa itu segala perkataan ini, dan mereka berkata, mengapakah Tuhan mengancamkan segala matakan yang besar terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Ya, kalau mereka bertanya, kenapa harus terjadi? Mengapa harus terjadi? Mengapa tidak mengalami damai sejahtera? Mengapa tidak menikmati kegirangan? Sering persoalan hidup datang dalam hidup manusia. Mengapa? Suara kegirangan, suara pengantin, suara sukacita, gak ada. Tidak ada damai sejahtera dalam rumah tangga, tidak damai sejahtera dalam hidup. Mengapa? Tanpa disadari sering manusia bertanya kepada Tuhan. Dan bangsa Israel juga bertanya kepada Tuhan, mengapa? Mengapa harus terjadi? Ya, kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa tidak Tuhan menyelesaikan? Firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-11, maka engkau akan berkata pada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan Tuhan, demikian firman. Oleh karena mereka telah mengikuti ilah lain dengan beribadah dan menyembah kepadanya, tapi mereka meninggalkan aku dan dari kepada, dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyang. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hati yang jahat daripada mendengarkan kepada. Kenapa? Ulah. Kalau bangsa Israel nenek moyang sedemikian jahatnya, dan bangsa Israel ini pada zaman Yeremia, keadaan bangsa Israel merosot lebih jahat dari orang tua. Kenapa? Dikatakan tadi pada firman Tuhan pada ayat yang ke-12 ini, kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu karena mengikuti kedegilan hati yang jahat daripada mendengarkan firman. Betapa penting dari hati yang bersih. Betapa penting hati kita disucikan. Betapa penting hati kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Betapa penting hati kita dibersihkan oleh perkara-perkara yang najis oleh firman Tuhan. Roh Kudus yang memujikan hati kita ini, sehingga kita tidak ikuti kedegilan hati. Sering manusia jatuh karena dan dosa karena menuruti keinginannya, keinginan hawa nafsunya, keinginan dagingnya, sebagaimana Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Ya, pencobaan datang karena keinginan, membawa maut karena keinginan. Betapa penting keinginan, kita harus bersih. Itulah apa yang dalam hati kita harus bersih. Kalau hati kita bersih, apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Biarlah kita mau melakukan kehendak Bapa di surga. Sebentar soal cari nafkah, izinkan Roh Allah berkarya di saudara. Izinkan Tuhan yang mengatur hidup saudara, sehingga kita berjalan tidak salah, tidak keliru, dan percaya berkat Tuhan sudah sedia. Segala kebutuhan saudara, Dia sudah siapkan buat saudara. Amin. Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga, firman-Mu contoh teladan bagi kami, sebagaimana 1 Korintus 10 ayat 11, Israel contoh buat kami semua. Menjelang kami akhir zaman ini, jangan kami seperti bangsa Israel, bangsa yang melakukan ikuti kedegilan hati, tapi kami mau ikuti hati kami yang dibersihkan oleh firman, hati kami yang disucikan oleh firman, hati kami yang diisi oleh pribadi Kristus. Biar Engkau yang bertata dari kami, dan kami berjalan hari ini mencari nafkah. Biar Roh Kudus tetap membimbing hidup
percaya Tuhan, Engkau tahu kebutuhan kami. Kau burung dan Kau pelihara, Engkau juga pelihara kami. Kami serahkan keluarga kami semua kepada Tuhan. Engkau lebih mengerti dan Engkau lebih peduli. Engkau Yehova Jireh, Tuhan. Memberikan kami pada besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, pada medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka Tuhan yang bekerja di garis depan untuk berperang melawan virus corona. Biar mereka masyarakat Indonesia mau taat, mau dengar-dengaran pada petugas-petugas dengan baik. Semua demi kebaikan mereka semua Tuhan. Sebab Engkau lah hamba Allah, wakil Allah. Engkau juga memberikan nasihat buat kami semua Tuhan. Semua demi kebaikan kami. Pada Roma 13 ayat 4 ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biar yang sakit semakin berkurang. Hanya anugerah Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Jangan sampai dalam yang sakit, tapi semakin berkurang Tuhan. Belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia. Tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan melalui vaksin Tuhan. Biar cepat selesai. Targetnya bulan Juli bisa 1 hari 3.000, bulan Juli bisa 1 juta Tuhan. Dan cepat seperti bagaimana di Amerika sudah banyak yang mereka tidak pakai masker karena sudah banyak vaksin dan lain. Biar kami juga mengalami Tuhan, jangan kami mengalami seperti di India, tapi kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan yang bagi kami. Dan kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan sekalian yang cinta Dia katakan amin.